Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengoperasikan menu pre-populate e-faktur, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, ada yang masih kurang mengerti fungsi utamanya apa sih, terus cara mengoperasikannya bagaimana sih. Nah, berikut saya akan mentutorialkan fungsi cara-caranya secara detail. Oke, sebelum kita mulai, silahkan like video ini and subscribe. Gratis. Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, tidak buang-buang waktu, kita langsung saja masuk tampilan menu pre-populate. Nah itu seperti ini ya, faktur pajak pre-populate. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi apakah maksud dari faktur pajak yang tersedia di e-faktur? Jadi di e-faktur versi 3.0, teman-teman mungkin sudah update semua. Yang belum silakan lihat tutorial saya sebelumnya, ada di deskripsi, silakan diklik saja linknya. Jadi di faktur versi 3.0 ini, di faktur pajak masukan itu tersedia pada menu pre-populate. Tidak dimaksudkan langsung akan masuk pada menu administrasi pajak masukan tanpa dilakukan upload. Jadi di sini ada di menu pre-populate itu ada faktur pajak masukan yang harusnya kita terima. Jadi dari lawan transaksi yang sudah menerbitkan faktur pajak untuk kita, itu akan muncul di sini ya. Semuanya muncul di sini yang belum dikreditkan ya. Notnya yang belum dikreditkan. Kalau sudah dikreditkan itu nggak akan lagi muncul di sini. Nah, pertanyaan kedua, apakah data faktur pajak masukan otomatis sudah di data pajak masukan atau template lain? Jawabannya, jadi Anda, teman-teman sekalian, harus menentukan terlebih dahulu masa pajak dan tahun pajak pengkreditan, dan kemudian melakukan get data. Pajak masukan yang muncul dan tersedia sifatnya data pre-populate berdasarkan pajak masukan untuk masa pajak yang dipilih dan 3 masa pajak sebelumnya yang belum ada kreditan. Jadi yang ada di sini itu nggak langsung otomatis masuk di administrasi pajak masukan. Ini hanya untuk melihat faktur pajak apa saja yang kita terima di masa sesuai teman-teman cari. Contoh nih, di masa Agustus tahun 2020. Teman-teman nggak perlu mengisi NPWP ataupun nomor, teman-teman langsung klik get data. Ketika teman-teman klik get data, maka yang muncul di sini adalah faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan di masa Agustus di tahun 2020. Nah, jadi yang muncul di sini nggak cuma masa Agustus. Jadi ada yang berpendapat kalau kita klik di sini Agustus, berarti yang muncul di sini adalah masa Agustus. Nah, itu tidak seperti itu. Ada iklan sebentar lewat ya. Jadi yang muncul di sini itu adalah sesuai pajak masukan yang belum dikreditkan di masa Agustus. Contoh ini Agustus ya, yang baru diterima ini tanggal 1 bulan Agustus 2020. Dan ini bulan 7. Jadi faktur pajak di bulan 7 itu masuk di masa Agustus. Kenapa? Karena masa pajak faktur pajak bulan Juli ini belum dikreditkan, makanya muncul. Jadi ketika teman-teman klik masa Agustus 2020 terus klik get data, maka yang muncul adalah semua 3 bulan terakhir. Maksudnya pajak masukan yang masih bisa dikreditkan di masa Agustus. Berarti masa Juni itu masih bisa masuk, Juni dan Mei masih bisa masuk di sini. Jadi, poinnya adalah seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir, apakah nanti bisa diedit masa pajaknya atau tidak dikreditkan terlebih dahulu atau kebutuhan lainnya? Ada yang bertanya seperti itu. Bisa nggak diedit masa pajaknya atau tidak dikreditkan lebih dulu? Kan ada PKP yang ingin bulan depan aja lah dikreditinnya, nggak sekarang. Nah, itu bisa ya. Jadi selanjutnya dalam hal ada pajak masukan yang muncul melalui pre-populate, data pajak masukan, dan Anda tidak bermaksud untuk mengkreditkan di masa pajak yang dipilih, silakan biarkan data pajak masukan tersebut. Caranya pilih pajak masukan yang akan dikreditkan dan status pengkreditannya B1, B2, atau B3. Selanjutnya dilakukan upload dan data tersebut akan masuk ke daftar administrasi pajak masukan. Pajak masukan yang tidak dipilih untuk diupload akan kembali muncul sebagai pajak masukan yang tersedia untuk dikreditkan di masa pajak berikutnya. Jadi poinnya adalah yang muncul di sini itu nggak mesti semuanya harus dikreditkan, tapi teman-teman bisa pilih, tinggal klik aja, nanti kan di blok tuh, klik sambil klik kontrol,
mana yang mau dikreditkan, mana yang mau dikreditkan di masa Agustus. Sudah diklik semua, warna biru ya. Habis itu teman-teman klik upload. Adapun untuk pengkreditan, semisal yang dipilih ini semisal ada 10 ya, ada 10 terus 2 nggak dikreditin, tinggal klik mana yang mau diubah pengkreditannya, diklik baru klik ubah pengkreditan. Teman-teman bisa mengubahnya. Kalau dikreditkan ya berarti dikreditkan di masa itu atau nggak dikreditkan, maksudnya masuk ke B1 atau ke B3. Masuk ke B2 atau ke B3. Kalau B2 kan berarti dikreditkan, kalau B3 enggak. Dan mana yang mau diupload, silakan pilih. Sudah diblok semua baru klik upload. Adapun sisanya yang belum diupload itu nanti di masa September itu akan muncul kembali karena dia statusnya belum dikreditkan atau belum digunakan gitu. Nah, fitur ubah pengkreditan digunakan dalam hal Anda bermaksud mengubah status pengkreditan dari dikreditkan B1 atau B2 menjadi tidak dikreditkan atau sebaliknya. Nah, bukan merupakan fitur untuk pindah masa pajak pengkreditan. Ini tadi untuk mengubah pengkreditannya ya, dikreditkan maksudnya di B2 atau di B3, bukan untuk merubah masanya ya, bukan. Kalau untuk merubah masa silakan klik aja mana yang mau dikreditkan, mana yang mau digunakan, baru klik upload. Nanti langsung pindah ke administrasi pajak masukan. Catatan terakhir, fitur pre-populate pajak masukan ini merupakan fitur tambahan dan tidak menghilangkan fungsi key-in atau mekanisme import data CSV. Jadi teman-teman yang biasa CSV, upload CSV itu masih bisa import. Menu ini merupakan alat bantu untuk memudahkan Anda agar tidak perlu melakukan input key-in atau mekanisme import data. Ya biar kita nggak barcode lagi, semisal banyak kan sampai ratusan wajib pajaknya barcode di scan, nah itu nggak perlu lagi karena semuanya ada di menu pre-populate. Oke, sekian, semoga maksud apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama hingga selesai, hingga semua bisa paham. Oke, semoga channel ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, gratis. Oke, sekian dari saya. Kata-kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.